Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham BCA ya teman-teman. Untuk di penutupan akhir tahun nih 2024 ya. Ini udah menjelang hari-hari terakhir ya. Jadi beberapa saham udah mulai naik teman-teman. Kalau kita lihat di sini BCA, ITMG naik, Medco naik. Kemudian PTBA, Adaro juga naik ya. Dan ada beberapa saham yang stagnan ya, Hexa turun, MBAP juga naik, BSSR kecil naik. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini ya, apakah nanti saham BCA bisa lanjut naik ya? Kita lihat chartnya. Ini secara technical analytic ini bagus nih ya teman-teman ya. Saham BCA berpotensi mantul mungkin di sekitar 10.000. Kalau tembus 10.000 dia bisa balik lagi ke 10.400 ya. Tapi kita lihat tren globalnya juga ya teman-teman. Dan ini juga karena isu ini teman-teman, fundamentalnya ya. Jadi laba BCA itu ternyata tembus 50 triliun. Wih, besar banget ya. Naik 14,31% secara tahunan. Jadi dengan laba yang naik tinggi ini diperkirakan kinerja BCA 2024 ini bagus, dan 2025 kemungkinan juga masih bagus lagi. Jadi saham BCA ini lumayan patut untuk dikoreksi teman-teman, karena kalau kita lihat dia sudah terkoreksi dari harga tertingginya di 10.875, bahkan nih 10.900 ya, 10.950, berarti sudah hampir 1.000 poin turunnya. Nah, dari sisi MACD juga mulai bagus. Coba yang teknikalnya ini. Nah, ini sudah buy ya. Stokastik ini kayaknya juga bagus nih, stokastik. Stokastik bagus. Ini menarik nih teman-teman untuk saham BCA ini ya, untuk kita koleksi. Kalau kita lihat historinya coba ya teman. Historinya di bulan-bulan Desember ya. Di Juli, November, Desember nih, malah Desember naik. Ini nanti Januari masih turun lagi, tapi habis itu naik tinggi ya. Sampai ini kalau nggak salah nih mendekati dividen ya. Dividennya di sekitar inilah. April kalau nggak salah, sekitar April. Habis itu turun lagi ya. Jadi sampai bulan Maret mendekati dividen itu saham BCA biasanya naik. Ini coba kita lihat ada beritanya enggak ini. Laba BCA ungguli bank plat merah jelang tutup tahun. Nah, ini teman-teman. Biasanya BRI lebih bagus ya. Bank-bank jumbo telah mencatatkan pertumbuhan laba bersihnya sepanjang tahun ini hingga November 2024. Perusahaan laporan keuangan BCA mencetak laba 50 triliun. Laba BCA salah satu pendorong pendapatan bunga bersih yang tumbuh 9,29%. Sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi, misalkan senantiasa mendorong penyaluran kredit di berbagai sektor. Jadi telah melampaui bank-bank lain ya. BRI 50 triliun ini hampir sama ya, cuman beda komanya aja nih ya. BCA itu 50,47, BRI 50,0. Kemudian Bank Mandiri 47, wih, gede-gede juga ya. Bank BNI 19 triliun. Nah, ini enaknya kalau kita pegang saham-saham Big Bank, teman-teman. Jadi secara fundamental tuh sebenarnya saham-saham Big Bank ini bagus ya. Cuman memang
harga sahamnya nggak selalu linier dengan fundamentalnya. Ya, itu kan tergantung oleh market maker juga ya. Kebanyakan dari asing ya. Kalau asingnya keluar jual terus ya, walaupun fundamental bagus, ya dia akan tetap terkoreksi teman-teman. Ya kan? Coba kita pakai trading view ini ya. BCA. Nah, ini kalau kita lihat harga terendah itu BCA di 9.200 di tanggal 10 Juni ya. 10 Juni habis itu naik terus sampai tertinggi di 10.700-an lah. Nah, setelah itu turun itu. Nah, saat turun itu kalau teman-teman mau masuk BCA itu bagus sih. Ini kalau 5 tahun juga naik nih. 5 tahun naik terendah di 5.100. 5 tahun tuh naik 56% ya. Kalau 1 tahun naik 4,5% tambah dividennya sekitar 2% ya. Kecil memang. Cuman saham-saham Big Bang ini saham-saham yang tahan krisis teman-teman ya. Saat krisis dia koreksi tajam tapi habis itu dia naik lagi. Nah, ini asing udah mulai masuk sebenarnya ya di BCA ya. Pak, ini kita lihat imbal hasilnya 2,8. Tadi dividennya BCA itu sekitar 2 teman-teman. Nah, tapi naik terus nih, lihat. Ini jumlah dividennya tuh naik terus. Biasanya dia dividen di bulan Desember. Oh, kemarin ada ya, 11 Desember itu ada 50 rupiah. Nah, nanti April mungkin sekitar 200-an ya, hampir sama lah ya. 200 sekian mungkin ya. Jadi imbal hasilnya mungkin diperkirakan ya sekitar 2,5 sampai 3% teman. Jadi nanti sampai mendekati pembagian dividen ya mungkin di akhir Maret sampai berita pembagian dividen saham BCA ini mulai naik teman-teman. Kita lihat IPS-nya, coba IPS-nya berapa ya? Nah, ini IPS-nya tumbuh terus juga nih. 2021 itu tumbuh terus tuh. 2022, 2023, 2024 tumbuh terus ya. Paling besar tuh di tahun 2022 IPS-nya sampai tumbuh 29% ya. Nah, ini kalau teman-teman pegang saham-saham seperti ini tuh ya tinggal tidur aja ya. Memang kalau kita lihat 1 tahun itu nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau kita lihat coba 5 tahun ya. Nah, 5 tahun lumayan teman-teman. Ini 56%. Masih ditambah lagi dividen. Apalagi kalau ini tahun berapa coba? Tahun 2001 ya. 2001 tuh harga saham BCA itu sekitar 41 ya. Bayangkan nih. 2001 ya. Kalau 2004 coba kita lihat 2004 ya. 2004 Januari itu 182. 2004 Januari ya 182 ya. Sekarang udah 9.800. Bagi 182. Udah 53 kali lipat teman-teman. Selama 20 tahun. Ya itu baru terasanya seperti itu ya. Kalau kita pegang saham-saham yang bagus, harga sahamnya tumbuh. Nah, ini karena sudah memperhitungkan stock split juga kan. BCA itu udah stock split berkali-kali ya. Makanya ini chartnya itu ya harganya bisa turun sampai jauh ya. Karena ini sudah mempertimbangkan stock split ya. Karena kalau nggak stock split kemarin harga saham BCA udah sampai tembus 30.000 lebih ya teman-teman. Habis itu stock split banding 5 ya, kalau nggak salah 1 banding 5. Terus turun di sekitar 7 ribuan atau 6 ribu ya, lupa saya.
habis itu udah naik lagi nih hampir 10.000 ya. Jadi mantap lah. Kalau teman-teman nggak mau pusing-pusing, ini salah satu saham yang direkomendasikan banyak orang ya. Saham BCA yang tumbuh terus ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham BCA, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, baru nanti muncul tombol gabung ya. Biayanya murah aja, untuk traktir kopi aja. Kita bisa bahas saham-saham lebih detail. Teman-teman mau request saham juga bisa, atau bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.